Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Al-Sameisea. Bayangkan seorang janda kaya pulang dari tanah suci dengan gelar hajah. Tapi bukannya menjadi lebih bijak, justru semakin sombong, semakin tinggi hati, menghina tetangga, merendahkan orang kecil, dan merasa diri paling suci karena sudah ke Mekah. Hingga pada suatu hari, hanya karena diberi kembalian berupa permen, dia menendang seorang kasir muda di depan umum, dan sejak saat itulah, hidupnya perlahan berubah menjadi neraka yang nyata. Kakinya membusuk, rumahnya dikutuk, dan dia mati sendirian, dalam bau bangkai, di rumah yang dulu pernah jadi istana. Ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan. Inilah kisah Bu Hajah Sarti, dan kamu gak akan percaya bagaimana akhirnya. Bu Sarti lahir dari keluarga sederhana di desa Wukirsari, Imogiri, Bantul. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual jamu keliling. Sejak kecil Sarti dikenal cerdas dan ambisius, namun juga memiliki sifat tinggi hati yang perlahan tumbuh seiring dengan keberhasilannya. Saat berusia 19 tahun, ia menikah dengan Badrun, pemuda asli Kota Gede, yang saat itu baru merintis usaha di bidang konstruksi bangunan dan pengadaan material proyek. Berkat ketekunan sang suami, usaha mereka berkembang pesat. Mereka pindah ke perumahan elit di kawasan Palagan, Sleman, dan mulai menjalin relasi dengan banyak pejabat dan tokoh masyarakat. Dalam waktu 15 tahun, Sarti telah menjadi nyonya besar dengan rumah mewah, mobil, pembantu, sopir pribadi, dan bisnis yang menjamur. Namun, kesombongannya mulai tumbuh saat harta makin melimpah. Ia mulai menjaga jarak dengan kerabat miskin, mempermalukan orang yang tak selevel, dan membangun tembok tinggi di sekitar rumahnya, secara harfiah dan sosial. Setelah suaminya wafat karena serangan jantung saat proyek besar di Kulon Progo, Sarti menjadi satu-satunya pemilik semua kekayaan. Ia tidak bekerja, hanya mengelola harta dan bisnis sewaan bangunan serta properti di sekitar Jalan Kaliurang. Ia menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri dan mulai sering tampil di acara sosial, majelis taklim elit, dan donatur untuk pembangunan masjid. Namun semua dengan embel-embel pencitraan. Puncaknya, ia menjalankan ibadah haji dengan fasilitas VIP. Sekembalinya ke Yogyakarta, ia lebih sombong dari sebelumnya. Ia merasa dirinya paling suci, suka memberi ceramah di pengajian sambil menyindir kaum miskin, dan menuntut pelayanan Mbak Ratu. Sore itu, langit Yogyakarta mendung. Jalanan di kawasan Palagan tentara pelajar macet tidak seperti biasa. Warga menepi, sebagian melongo keluar pagar rumah, penasaran dengan iring-iringan mobil mewah berwarna hitam dan emas yang melintas perlahan menuju rumah paling mencolok di ujung jalan. Plakat nama di gerbang besi hitam bertuliskan, Endalem Sarti Badrun Al-Hajjah. Dilalah. Bu Sarti balik, bisik Buminah, penjual gorengan di ujung gang. Iya, katanya baru pulang haji dari Arab sana. Bawa koper emas. Loh, sahut Pak Wiryo, pensiunan guru yang berdiri di dekat warung kecil. Rumah megah milik Bu Hajah Sarti itu sudah seperti istana di tengah pemukiman. 2 lantai, gerbang otomatis, taman luas, kolam ikan koi, dan lampu gantung di teras yang besarnya seperti lampu aula pernikahan. Tapi rumah itu telah lama sunyi sejak Bu Sarti pergi haji 2 bulan lalu. Kini, suasana berubah total. Dengan kerudung panjang menjuntai dan jubah putih berkilau, Bu Sarti turun dari mobil. Senyum tipis di wajahnya seperti dipaksakan, lebih ke arah sinis ketimbang ramah. Beberapa tetangga datang menyambut, tapi tak ada peluk hangat, hanya anggukan kepala singkat dan ucapan penuh jarak. Alhamdulillah pulang haji, Bu, ucap Pak Lurah yang datang membawa sekeranjang buah. Alhamdulillah, tapi maaf, saya agak lelah. Sudah dijemput tamu dari Jakarta juga, jadi mohon maklum kalau belum bisa terima banyak orang kecil. Jawab Bu Sarti datar, tanpa menyentuh buah yang dibawakan. Di dalam rumah, para pembantu sibuk mengatur koper besar, oleh-oleh, dan pernak-pernik haji yang dibeli di Madinah. Tapi Bu Sarti hanya duduk di kursinya, menyilangkan kaki sambil menyeruput teh hijau dari cangkir keramik mahal yang katanya dibeli langsung di Istanbul saat transit.
Tak lama berselang, ia memanggil pembantu utamanya, Sri, seorang perempuan setengah baya yang sudah ikut sejak zaman Pak Badrun masih hidup. Sri, panggilnya. Iya, Bu Hajah, sahut Sri dengan kepala menunduk. Mulai besok, aku mau gelar walimatul safar 7 hari 7 malam. Undang pejabat kabupaten, pengurus masjid besar, ibu-ibu pengajian elit dari kota baru, dan orang kampung, HM. Undang saja segelintir, biar ada pemandangan. Sri menunduk makin dalam. Siap, Bu. Dan jangan lupa, jangan ada yang duduk di karpet utama. Itu hanya untuk saya dan tamu VIP. Yang lain, kasih alas tikar di luar tenda saja. Di luar pagar, warga mulai gelisah. Banyak dari mereka berharap Bu Sarti pulang dengan hati lebih lapang setelah haji. Namun, yang mereka lihat justru sosok yang makin tinggi hati, makin jauh dari tetangga. Ibu-ibu di kampung mulai berbisik. Sudah hajah tapi makin sombong. Rumahnya makin besar, tapi hatinya makin sempit. Namun tak ada yang berani menegur langsung. Semua tahu, Bu Sarti punya kuasa. Ia punya koneksi. Ia bisa membuat orang kehilangan pekerjaan hanya dengan satu telepon. Pernah satu kali, seorang tukang sayur menolak memberikan diskon. Esok harinya, gerobaknya ditendang dan ia diusir dari kompleks perumahan. Malam itu, Bu Sarti berdiri di balkon lantai 2 rumahnya, memandang lampu-lampu kota Yogyakarta dari kejauhan. Angin membawa bau tanah dan suara adzan maghrib dari masjid kampung. Namun ia tak menggubris panggilan itu. Baginya, haji sudah cukup sebagai bukti kesalehan. Ia tak butuh lagi sholat berjamaah di masjid kecil yang atapnya bocor. Ia merasa sudah berada di atas segalanya. Harta, nama, dan sekarang, status sebagai hajah. Tanpa sadar, ia sedang membangun singgasananya sendiri, yang perlahan akan menjadi kuburnya. Tenda besar berwarna putih emas berdiri megah di halaman rumah Bu Hajah Sarti. Sepanjang jalan Palagan, baliho dan spanduk bertuliskan, Walimatul Safar Bu Hajah Sarti 7 hari 7 malam syukuran kembali dari Tanah Suci, menghiasi tiang listrik dan pohon trembesi. Warga kampung kecil di belakang kompleks hanya bisa mengintip dari celah pagar. Undangan beredar terbatas, hanya untuk pejabat, tokoh agama kenamaan, dan kalangan berkelas. Yang tak punya jabatan atau tampang berduit, maaf, undangan tertutup. Kata satpam rumah Bu Hajah yang berdiri tegak sambil melirik sinis ibu-ibu kampung yang datang membawa kue talam. Wah, dulu sering minta tolong diantar ke pasar sama suamiku. Sekarang nyapa aja ogah. Gumam Bu Tati, istri tukang becak. Pesta hari pertama dibuka dengan makan malam besar. Kambing guling, nasi kebuli, seafood, dan makanan impor berjejer di meja panjang berlapis linen mahal. Seorang penyanyi jazz dari Jakarta tampil di panggung. Bu Hajah Sarti duduk di kursi sofa empuk di tengah ruangan. Kalung zamrud melingkar di lehernya. Tangannya penuh cincin batu akik mahal. Sesekali ia tersenyum tipis, tapi lebih sering matanya menyapu orang-orang, menilai dari ujung kepala ke ujung kaki. Hari kedua hingga ketujuh, pestanya makin menggila. Undangan makin selektif. Acara bertema berganti tiap malam, dari pesta kebaya, pengajian elit, arisan mewah, hingga jamuan makan malam yang menutup jalan kampung selama 2 malam penuh. Warga yang tidak diundang hanya bisa mengeluh dalam diam. Bau daging panggang tercium hingga dapur rumah mereka. Anak-anak kecil berdiri di luar tenda berharap bisa diberi sisa makanan, tapi para pelayan membentak mereka pergi. Di hari keempat pesta, Bu Hajah mampir ke sebuah minimarket kecil di daerah Jalan Timoho, ditemani sopir dan pembantunya. Di kasir berdiri seorang gadis muda bernama Susi, baru bekerja 2 minggu. Wajahnya cemas karena mesin kasir bermasalah. Permennya untuk kembaliannya, Bu, maaf recehnya habis. Ujar Susi pelan sambil menyodorkan 2 butir permen. Suasana hening sejenak. Bra! Bu Hajah menampar meja kasir dengan dompetnya, membuat Susi terkejut dan pembeli lain terdiam. Apa kau pikir aku ini anak kecil? Aku habis dari Mekah. Perempuan hina, kau kira aku butuh permen murahan? Lalu, tanpa ampun,
Kakinya menendang Susi hingga tubuh gadis itu tersungkur ke lantai. Beberapa pengunjung yang menyaksikan terpaku. Ada yang ingin membantu, tapi takut terhadap reputasi Bu Hajah. Apalagi, ada kabar bahwa ia kenal dekat dengan aparat dan tokoh-tokoh kuat di kota. Susi menangis dalam diam, lalu bangkit dan meminta maaf, walau tidak bersalah. CCTV merekam semuanya, tapi video itu hanya beredar di grup warga, menjadi bahan pembicaraan penuh kemarahan yang tak berani dilontarkan terang-terangan. Di malam ketujuh, saat pesta hendak ditutup dengan pembacaan doa oleh ustaz ternama, lampu-lampu padam tiba-tiba. Genset menyala, tapi hanya sebentar. Di antara gelap itu, terdengar suara keras, seperti kursi terjatuh dan kaca pecah. Bu Hajah mengeluh sakit kepala dan mual. Ia buru-buru masuk ke dalam rumah sambil menutup hidung. "Kenapa bau bangkai, ya?" katanya. Tapi pelayan yang ikut tak mencium apa-apa. Di luar, warga kampung memperhatikan dengan heran. "Apa itu bukan pertanda?" bisik salah satu nenek yang berdiri di balik pohon. Tak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi desas-desus mulai menyebar. Bukannya setelah pulang haji harusnya tambah lembut. Jangan-jangan amalnya cuma untuk pamer. Malam itu, langit Yogyakarta diguyur hujan deras. Bunga-bunga pesta layu sebelum waktu. Dan di dalam kamarnya yang mewah, Bu Hajah mulai merasakan nyeri aneh di kaki kirinya. 2 minggu setelah pesta megah berakhir, suasana rumah Bu Hajah Sarti kembali tenang, setidaknya dari luar. Namun di dalam, sesuatu mulai berubah. Kaki kirinya semakin nyeri. Awalnya ia mengira hanya kesleo karena terlalu sering memakai hak tinggi selama pesta. "Panggilkan tukang pijat langgananku dari Condong Catur," perintahnya pada Sri. Namun setelah dipijat, kaki itu justru membengkak. Muncul memar kehitaman dari pergelangan hingga ke lutut. Seorang dokter dipanggil ke rumah, tapi Bu Hajah menolak dibawa ke rumah sakit. "Di Mekah aku kuat tawaf 7 kali. Masa kalah sama penyakit kampungan? Ini pasti angin masuk, atau mungkin ulah pembantu yang iri," teriaknya marah, sambil menyalahkan siapa saja yang ada di dekatnya. Sri hanya bisa tertunduk. Ia tahu, sejak pulang dari haji, Bu Hajah bukannya lembut malah semakin tinggi hati. Setiap hari mulutnya tak henti mencibir tetangga. Ada anak tetangga main layangan di depan rumah, langsung diteriaki seperti maling. Pagi itu cerah. Bu Hajah ngotot ingin melihat perabot baru yang ditawarkan temannya di showroom mewah daerah Ring Road Utara. Walau kaki kirinya masih sakit, ia memaksa sopir pribadi untuk mengantar. "Aku tak mau diam di rumah seperti janda tua tak berguna," katanya. Dalam perjalanan, di kawasan Jalan Imogiri Timur, mobilnya melaju agak kencang. Sopirnya memperingatkan untuk pelan karena jalan licin habis hujan. Tapi Bu Hajah bersikeras. "Jalanan itu harus menyesuaikan aku, bukan sebaliknya." Tak lama kemudian, mobil melintir di tikungan tajam. Sopir membanting setir, tapi terlambat. Mobil menabrak pembatas jalan dan terguling ke parit kecil. Bu Hajah dilarikan ke rumah sakit. Kaki kirinya remuk. Dokter menyampaikan kabar buruk. Gangren menyebar cepat. Jika tidak diamputasi, nyawanya bisa terancam. Kabar amputasi membuat geger keluarga. Anak-anak Bu Hajah yang tinggal di Jakarta dan Australia datang. Namun bukan karena cinta, melainkan karena khawatir akan warisan dan bisnis yang bisa terbengkalai. Bu Hajah histeris saat sadar kakinya sudah tidak ada. Tapi alih-alih merenung, ia malah makin keras kepala. "Kalau aku cacat, semua orang harus lebih patuh. Jangan sampai ada yang memandangku kasihan. Aku tetap Bu Hajah Sarti," teriaknya, membanting gelas ke dinding rumah sakit. Setelah pulang, ia mulai memakai kursi roda mewah dengan lapisan kulit asli. Namun luka bekas amputasi tak kunjung sembuh. Malah mengeluarkan cairan berbau busuk. Luka itu menghitam dan mengeluarkan bau tajam menusuk. Para perawat yang merawatnya satu persatu mundur. Meski kini hanya bisa duduk, lidahnya tetap tajam. Ketika pembantunya terlambat mengganti perban, ia lempar baskom air ke wajahnya. Seorang ustaz yang datang mendoakan,
malah ditertawakan karena baju kopiah ustaz itu tidak bermerek. Seorang tetangga yang menjenguk hanya membawa buah sawo, diusir sambil berkata, "Masa menjenguk hajah bawa buah pasar?" Sri, pembantu setia satu-satunya, hampir tidak tahan. "Bu, mungkin ini waktunya banyak-banyak istighfar," ucap Sri lirih suatu malam. "Jangan sok menasihati. Aku sudah ke tanah suci. Kau belum. Jangan ajari aku tentang agama." Sri hanya menunduk. Dalam hati ia menangis. Makin hari, aroma busuk dari luka semakin menyebar. Rumah mewah itu seperti mengandung bau kematian. Para anaknya datang makin jarang, lalu berhenti sama sekali. Para tetangga tak pernah lagi melirik ke arah rumah itu. Satu-satunya yang masih bertahan adalah lalat-lalat yang tak peduli status sosial. Dan di tengah ruang tamu berkarpet Persia itu, Bu Hajah Sarti duduk sendirian. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, tapi kesombongannya tetap bersinar seperti emas di jarinya. Ia tak sadar bahwa siksaan belum dimulai di akhirat, karena dunia pun kini telah menjadi nerakanya. Langit Yogyakarta mendung sejak pagi. Hujan turun gerimis, seolah ikut berkabung atas sesuatu yang tak dikatakan. Di dalam rumah megah yang dulu gemerlap pesta dan hiasan, kini hanya terdengar dengungan lalat dan derak kayu lapuk dari jendela yang jarang dibuka. Bu Hajah Sarti duduk di kursi roda, mengenakan daster satin yang sudah pudar warnanya. Kaki kirinya yang diamputasi dibalut perban kumal, dan cairan dari luka yang tak kunjung kering terus merembes. Bau busuk menusuk hidung siapapun yang lewat. Tapi tak ada lagi yang peduli. Sudah 3 bulan anak-anaknya tak datang. Teleponnya dijawab singkat. Uang bulanan ditransfer seadanya. Mereka lebih sibuk menyelamatkan bisnis keluarga yang mulai goyah, dan sebagian bahkan mulai saling menggugat warisan. "Anak durhaka. Dasar tidak tahu terima kasih," gerutu Bu Hajah di ruang tengah. Namun siapa yang bisa disalahkan? Selama ini, anak-anaknya tumbuh besar dengan uang, bukan kasih sayang. Ia membesarkan mereka dengan kemewahan, tapi juga tekanan. Tidak boleh dekat dengan tetangga kampung, tidak boleh menikah dengan orang biasa, dan semua keputusan hidup harus melewati restunya. Restu yang sering dibungkus arogansi. Kini, saat ia membutuhkan mereka, mereka memilih menjauh. Sri, pembantu terakhir yang masih bertahan, akhirnya menyerah juga. Suatu malam, ia pamit dengan air mata. "Maaf, Bu, saya juga manusia. Saya lelah. Saya takut tidur di rumah ini sendirian." Bu Hajah hanya menjawab dengan mengibaskan tangannya, pura-pura tegar. Tapi setelah Sri pergi, rumah itu benar-benar sunyi. Suatu malam, listrik padam. Genset rusak. Tak ada yang membetulkan. Bu Hajah berteriak-teriak dari ruang tengah, memanggil siapa saja, tapi hanya gemas suaranya sendiri yang menjawab. Ia mencoba meraih bel, tapi tangannya gemetar. Kursi rodanya tersenggol meja, dan ia terjatuh ke lantai, terbaring, tak mampu bangun. Hujan di luar makin deras. Air mulai merembes masuk dari sela-sela atap. Dan disitulah ia terbaring semalaman. 3 hari kemudian, bau busuk dari rumah besar itu semakin menyengat. Tetangga mulai curiga. Akhirnya ketua RT memanggil petugas dan membongkar pintu gerbang. Tubuh Bu Hajah Sarti ditemukan membiru, membusuk di lantai ruang tamu. Matanya terbuka. Wajahnya kaku seolah tak percaya bahwa kematian datang tanpa tepuk tangan, tanpa pelayat, tanpa sanjungan. Jenazahnya diangkat dengan alat pelindung karena aroma busuk dan kondisi yang sudah parah. Hanya beberapa orang yang ikut menyaksikan pemakaman. Tak ada anak, tak ada kerabat dekat. Hanya liang lahat yang dia menerima, tanpa air mata. Setelah kematiannya, rumah megah itu ditinggalkan. Anak-anaknya saling berebut warisan. Beberapa properti dijual, tapi harga anjlok karena reputasi buruk sang ibu. Usaha keluarganya, kontraktor dan penyewaan alat berat, tiba-tiba sepi proyek. 2 mitra bisnisnya bangkrut. Salah satu anaknya tertangkap kasus korupsi ringan, dan yang lainnya didepak dari perusahaan besar tempat ia bekerja. Sementara itu,
Warga yang tinggal di sekitar rumah mulai bercerita. Lampu rumah menyala sendiri di malam hari. Terdengar suara kursi roda berjalan di lorong. Aroma busuk kadang datang dari jendela, walau rumah sudah kosong. Anak-anak muda yang iseng mencoba memotret rumah itu mengaku melihat bayangan wanita duduk di kursi roda menatap mereka dari balik tirai. Kini rumah besar di ujung palagan itu ditumbuhi ilalang. Gerbangnya berkarat. Plakat nama di depan rumah telah pudar sebagian, menyisakan huruf-huruf yang tak lengkap. Dalem HRT. Warga melewati rumah itu dengan berbisik. Dulu, orang sekampung disuruh ngiler sama pestanya. Sekarang rumahnya saja tak berani didekati. Tahun-tahun berlalu. Anak-anak Bu Hajah Sarti telah menyebar, sebagian ke luar negeri, sebagian tinggal di kota-kota besar. Namun mereka tak pernah kembali ke rumah tua di ujung palagan. Rumah itu dibiarkan terbengkalai, dipenuhi debu dan tanaman liar. Ket temboknya mengelupas, jendela retak, dan daun pintu depan mengayun pelan tertiup angin. Tak ada yang berani menempati, apalagi membeli. Bukan karena harga, tapi karena cerita. Cerita tentang seorang janda kaya yang hidup di atas singgasana kesombongan. Tentang seorang hajah yang lupa makna ibadah. Tentang seorang ibu yang lebih mencintai status sosial daripada anak-anaknya. Tentang kaki yang hilang, hati yang membusuk, dan kematian dalam sepi. Dan tentang bau busuk yang konon masih bisa tercium setiap malam Jumat, seolah luka itu belum benar-benar sembuh, bahkan setelah ia dikubur. Di salah satu sudut kampung, Susi, kasir minimarket yang dulu ditendang oleh Bu Hajah, kini membuka usaha kecil. Ia menikah, punya 2 anak, dan dikenal warga sebagai perempuan yang kuat dan sabar. Tak pernah ia membalas dendam. Hanya senyum saat ditanya. Ingat Bu Sarti? Iya, saya ingat. Tapi Allah lebih tahu cara membalas. Jawabnya tenang. Dan warga tetangga kampung Bu Hajah pun belajar. Belajar bahwa kehormatan bukan berasal dari tumpukan harta, tapi dari bagaimana seseorang memperlakukan yang lebih lemah. Belajar bahwa ibadah tak cukup hanya dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam akhlak. Belajar bahwa hidup ini hanya singgah, dan kesombongan hanya akan meninggalkan bau busuk di dunia, dan mungkin juga di akhirat. Aroma rumah itu masih ada, tapi kini, yang paling menyengat bukanlah bau luka, melainkan bau penyesalan yang datang terlambat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.